Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai perkembangan dan peristiwa terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon pada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam tiap rezeki yang kita terima pada hari ini. Oke teman-teman, hari ini ada berita negatif dan juga berita positif khusus untuk Ethereum, teman-teman. Nah, ini kita akan bahas berita negatifnya dulu, teman-teman. Jadi kita lihat di sini ada laporan dari media traderunion.com bahwa hari ini para hacker atau para peretas ini menggunakan smart contract Ethereum untuk menyembunyikan malware, teman-teman. Jadi ini baru diposting 39 menit yang lalu. Jadi para peneliti telah menemukan kampanye malware canggih yang menargetkan para developer melalui repositori sumber terbuka, di mana para hacker atau para penyerang untuk pertama kalinya menggunakan kontrak pintar Ethereum untuk menyembunyikan infrastruktur command and control, teman-teman. Jadi operasi yang terdeteksi pada bulan Juli 2025 oleh Reversing Lab ini menyoroti semakin kompleksnya serangan rantai pasokan perangkat lunak yang ditujukan untuk sektor kripto dan finansial teknologi, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa kampanye ini berpusat pada dua pustaka node, jadi ini bahasa-bahasa teknis, teman-teman. Intinya adalah bahwa penemuan ini sesuai dengan tren yang mengkhawatirkan. Jadi Reversing Lab melaporkan bahwa pada tahun 2024 saja setidaknya ada 23 serangan atau kampanye jahat terkait kripto yang mengeksploitasi repositori sumber terbuka, termasuk kompromi paket Ultralytic PyP untuk menginstal penambang koin, teman-teman. Jadi insiden lain menargetkan alat yang terkait dengan Solana dan Bitcoin, menggarisbawahi meningkatnya kerentanan proyek aset digital. Jadi para ahli memperingatkan bahwa serangan yang terus berkembang ini mencerminkan konvergensi teknologi blockchain, rekayasa sosial, dan manipulasi rantai pasokan, teman-teman. Jadi para developer didesak untuk tidak hanya mengandalkan indikator permukaan seperti jumlah bintang atau jumlah unduhan, tetapi juga harus meneliti kode dan pengelola dengan cermat sebelum mengintegrasikan pustaka pihak ketiga. Jadi hari ini kelihatannya para hacker semakin canggih, teman-teman. Jadi mereka bisa menggunakan smart contract dari Ethereum untuk melakukan serangan. Nah, ini adalah berita negatif, teman-teman. Namun untuk berita positifnya, hari ini kita lihat terjadi tokenisasi saham Amerika Serikat. Hari ini resmi meluncur di jaringan Ethereum, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini, pada tanggal 2 September 2025, Bursa Cryptocurrency Kraken mengumumkan bahwa mereka akan meluncurkan versi token dari saham-saham yang ada di Amerika Serikat di jaringan utama Ethereum melalui Xtalk, sebuah produk yang dikembangkan oleh Beckett, teman-teman. Jadi ekspansi ini akan memungkinkan perdagangan 24 jam per hari untuk saham-saham seperti Apple, Tesla, dan Nvidia, serta dana yang diperdagangkan di bursa ETF di Ethereum, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini kelihatannya para pemain saham, kalau kita tahu bahwa untuk dunia saham biasanya Sabtu Minggu libur, teman-teman. Tidak ada transaksi, tetapi kalau mereka masuk ke dalam jaringan blockchain, maka otomatis transaksi di saham itu akan berlangsung selama 24 jam non-stop tanpa ada libur, teman-teman. Jadi kita lihat di sini bahwa hari ini kelihatannya untuk Apple, Tesla, dan Nvidia ini akan meluncing saham mereka di atas jaringan Ethereum, teman-teman. Jadi ini adalah berita positifnya. Jadi kalau ini terjadi, maka ini akan bisa meledakkan harga Ethereum, teman-teman. Jadi bayangkan saja uang dalam jumlah triliunan dolar dari market saham masuk ke dalam jaringan blockchain, teman-teman.
Nah, sekarang kita akan melihat apa dampaknya terhadap Ethereum, teman-teman. Jadi kalau kita lihat Ethereum, hari ini mengalami kenaikan sebesar 1,35% dalam 24 jam, diperdagangkan di angka 4.372 US dollar, teman-teman. Ini adalah kenaikan harga yang sangat luar biasa. Jadi saya ingat pada tahun 2015 Ethereum itu harganya hanya 0,4 dolar, teman-teman. Jadi banyak orang yang tidak tertarik untuk membeli Ethereum. Jadi kalau yang beli Ethereum di tahun 2015 di harga 0,4, hari ini sudah mengalami profit yang sangat luar biasa, teman-teman. Jadi hari ini Ethereum diperdagangkan di angka 4.371 US dollar per satu token Ethereum, teman-teman. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah hari ini layak bagi kita untuk melakukan pembelian token Ethereum? Seperti biasa, saya ingatkan pada teman-teman bahwa saya bukan penasehat keuangan, jadi apapun yang saya lontarkan dalam video ini sifatnya subjektif, bisa salah, bisa benar, sehingga jangan diikuti, teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau melakukan pembelian Ethereum, silakan lakukan Dior dan lakukan investigasi secara mandiri. Karena uang Anda itu adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Oke, teman-teman, kita akan cek di sini. Kalau kita melihat di time frame bulan, tren dari Ethereum masih tren kenaikan, teman-teman. Jadi harga masih berada di atas EMA 13 dan EMA 21. Kemudian di time frame weekly juga sama, teman-teman. Jadi di time frame weekly kita lihat di sini juga harga masih berada di atas EMA 13 dan EMA 21, artinya trennya masih tren kenaikan, teman-teman. Nah, kemudian kita akan cek untuk di time frame hari. Nah, untuk time frame hari ini harga masih sideways, teman-teman. Jadi harga ini masih berada di garis EMA 21, walaupun di sini sudah terjadi golden cross. Jadi kalau teman-teman adalah seorang trader, maka saran saya hari ini jangan dulu lakukan pembelian, tunggu harga ini berada di atas EMA 13 dan EMA 21 atau breakout di atasnya, baru kita bisa melakukan pembelian. Tetapi kalau teman-teman berpola pikir sebagai seorang investor jangka panjang, nah itu kalau teman-teman mau membeli Ethereum, kebijakan tersebut saya serahkan kepada teman-teman masing-masing. Tetapi kalau Anda sebagai seorang trader, saran saya sebaiknya jangan dulu lakukan pembelian sebelum harga breakout di atas EMA 13 dan EMA 21 di time frame hari, teman-teman. Oke, teman-teman, demikian update informasi negatif maupun positif tentang Ethereum. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.